Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Zatil Ismah, NIM C1G0202130 dari Prodi Agribisnis kelas C, Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum organisme pengganggu tanaman acara ke-9, yaitu tentang patogen, hama, dan gulma. Golongan hama. Yang pertama yaitu belalang hijau atau Oxia sinensis. Ini belalang hijaunya. Sistematikanya itu filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Orthoptera, famili Archididae, genus Oxia, dan spesies Oxia sinensis. Cara belalang hijau atau Oxia sinensis menyerang tanaman yaitu dengan menggigit dan mengunyah bagian daun muda ataupun daun tua. Tanaman inangnya yaitu padi, jagung, rerumputan, dan lain-lain. Gejala serangannya yaitu daun terlihat bolong dari tepi sampai ke tulang-tulang daun. Cara pengendaliannya yaitu dengan secara mekanis dan fisik, yaitu dengan mengumpulkan kelompok-kelompok telur dan menangkap belalang dewasa serta nimfa yang dilakukan setelah musim penghujan pada malam hari atau pagi hari dengan menggunakan jaring. Yang kedua yaitu secara kultur teknis, yaitu dengan menggunakan varietas unggul dan mengatur pergiliran tanaman. Yang ketiga yaitu secara biologi, yaitu dengan menggunakan parasit atau musuh alami yaitu telur Scania javanica. Yang keempat yaitu secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan pestisida yang sesuai dengan hama tersebut. Yang kedua yaitu hama kutu putih atau Pseudococcus sp. Namanya. Klasifikasinya yaitu filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Homoptera, famili Pseudococcidae, genus Pseudococcus, spesies Pseudococcus sp. Cara menyerang kutu putih atau Pseudococcus sp yaitu dengan menusuk dan menghisap cairan yang ada dalam buah. Tanaman inangnya itu buah kakao. Gejala serangannya yaitu buah menjadi keras, mengerut, dan berwarna coklat. Cara pengendaliannya yaitu secara mekanis dan fisik, yaitu dengan membersihkan atau menyiram air pada bagian tanaman yang terserang kutu putih. Yang kedua yaitu secara kultur teknis, yaitu dengan sanitasi kebun dari gulma dan tanaman inang. Yang ketiga yaitu secara biologi, yaitu dengan memanfaatkan musuh alami seperti cendawan parasit. Yang keempat yaitu secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan beberapa insektisida yang cocok untuk mengusir Pseudococcus sp. Selanjutnya yaitu dari golongan gulma. Yang pertama yaitu rumput teki atau Cyperus rotundus. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comylinidae, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, dan spesies Cyperus rotundus. Cara rumput teki atau Cyperus rotundus menyerang tanaman yaitu dengan berkompetisi mengambil nutrisi atau zat hara dalam tanah. Tanaman inangnya itu selain tanaman budidaya. Gejala serangannya itu tanaman tumbuh menjadi tidak sehat atau tidak seperti biasanya karena nutrisinya berkurang. Cara pengendaliannya itu secara fisik dan mekanis,
yaitu dengan mencabut atau membabat langsung. Yang kedua, secara kultur teknis, yaitu dengan pergiliran tanaman. Yang ketiga, secara biologi, yaitu memanfaatkan hewan ternak untuk memakannya. Yang keempat, secara kimiawi, yaitu dengan menggunakan bahan kimia. Seperti yang kedua yaitu petikan kebo atau Euphorbia hirta. Klasifikasinya yaitu kingdom Plantae, divisi Magnolipita, kelas Magnolipsida, ordo Euphorbiae, famili Euphorbia-cicae, genus Euphorbia, dan spesies Euphorbia hirta. Cara gulma petikan kebo atau Euphorbia hirta menyerang tanaman yaitu dengan berkompetisi mengambil zat hara atau nutrisi dalam tanah. Tanaman inangnya yaitu selain tanaman budidaya, gejala serangannya yaitu tanaman tumbuh menjadi tidak sehat atau kekurangan nutrisi. Cara pengendaliannya yaitu secara fisik dan mekanik, yaitu membabat langsung. Yang kedua yaitu secara kultur teknis, yaitu dengan cara pergiliran tanaman. Yang ketiga secara biologi, yaitu memanfaatkan hewan ternak. Yang keempat yaitu secara kimiawi, menggunakan pestisida kimiawi seperti nomine. Selanjutnya itu golongan patogen. Yang pertama Fusarium sp. Klasifikasinya itu kingdom fungi, divisi Amostigamycota, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Tubeculaceae, genus Fusarium, spesies Fusarium sp. Cara Fusarium sp menyerang tanaman yaitu dengan menyerang akar pada bagian vaskuler sehingga menghambat aliran air pada jaringan silam. Terhambatnya air pada bagian jaringan silam dapat menyebabkan tumbuhan layu dan tumbuhan tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga daun tumbuhan jadi menguning perlahan hingga keseluruhan. Lama-kelamaan tanaman akan berubah menjadi warna coklat dan mati. Tanaman inang patogen Fusarium sp yaitu cabai, tanaman kacang tanah, kacang panjang, kedelai, dan lain-lain. Gejala serangannya yaitu daun layu, menguning, lama-kelamaan menjadi coklat, dan mati. Pengendalian patogen Fusarium sp yaitu yang pertama secara fisik dan mekanis, yaitu dengan menggunakan mulsa. Kedua secara kultur teknis, yaitu dengan melakukan pergiliran tanaman. Ketiga secara biologi, yaitu dengan menggunakan Trichoderma sp. Keempat yaitu dengan kimiawi, menggunakan fungisida berbahan aktif benamil. Selanjutnya yaitu Mucor sp. Klasifikasinya itu kingdom fungi, divisi Zygomycota, kelas Zygomycotaceae, ordo Mocarales, famili Mocaraceae, genus Mucor, spesies Mucor sp. Mekanisme penyerangan Mucor sp yaitu menginfeksi dengan memperoleh zat organik dari tanaman inangnya sehingga tanaman inang tanpa adanya bintik-bintik hitam seperti tepung pada buah yang menyebabkan buah menjadi busuk. Tanaman inangnya yaitu ubi, kentang, dan kacang-kacangan. Gejala serangannya yaitu buah menjadi nampak bintik-bintik hitam dan busuk. Pengendaliannya yaitu secara fisik dan mekanik, yaitu dengan pengolahan lahan dan sekitarnya, dan secara kimiawi yaitu dengan menggunakan pestisida yang cocok dengan Mucor sp.